Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Yesus berkeliling di Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang, aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, walaupun kisahnya itu seolah-olah agak membuat hati nelongso, tetapi sebetulnya ada beberapa pesan yang mau disampaikan kepada kita. Pertama, pesannya adalah Tuhan Yesus adalah orang yang taat. Yang taat bagaimana? Dia tahu bahwa di Yerusalem, di Yudea, dia banyak yang menolak, bahkan membunuh dia. Jadi nyawanya terancam kalau ada di Yudea. Tetapi sebagai orang Yahudi sejati yang setahun itu 3 kali wajib untuk mengunjungi Bait Allah. Jadi setahun itu wajib mengunjungi Bait Allah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi 3 hari raya besar dia harus ada di Bait Allah, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun, atau Hak Fesah, Hak Syafot, Hak Sukot. Itu dia pergi ke Bait Allah. Nah, Tuhan Yesus walaupun terancam, dia tetap pergi ke Yerusalem. Maka dia menunjukkan ketaatan. Kalau sekarang kita dengan potret kita, kalau Anda terancam di satu tempat, pasti kita tidak akan menginjakkan kaki di tempat itu. Walaupun itu adalah tempat di mana identitas kita itu terungkap di sana. Tapi karena nyawa terancam, maka biasanya orang akan menghindari tempat itu. Tetapi Tuhan tidak. Dia menunjukkan bahwa dia adalah sebagai orang Yahudi, dia adalah yang taat. Dan ketaatan itu ditampakkan dengan keleluasaan dia untuk mewartakan. Dia mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena memang tugas dia, sang firman yang menjadi manusia, sang kalimatullah adalah menyampaikan kalimat atau firman Allah kepada para pendengarnya. Ketaatan. Lalu hal yang kedua yang mau diungkapkan dari bacaan Injil ini adalah Tuhan sudah memilihkan waktu untuk anaknya mengalami sengsara, wafat, dan dimakamkan. Pada saat hari raya Pondok Daun, tidak ada orang yang menyentuh dia. Tapi pada saat nanti mendekati Paskah, baru orang menyerang dia. Tuhan memilihkan waktu yang tepat. Ibu, bapak, saudara terkasih, orang-orang yang dekat dengan Tuhan
Kalau saya ketemu dengan mereka, adalah orang-orang yang tahu waktu kapan dia dipanggil untuk menghadap hadirat Tuhan. Jadi dia justru tidak mau mengulur-ulur, tapi karena keakraban dengan Tuhan, dia malah justru, ya saya siap Tuhan. Kalau kita, seringkali kita minta, kalau bisa umur panjang sampai 1000 tahun. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam khusus Tuhan, yang paling mengerikan dipikirkan oleh Tuhan adalah jalan sengsara, dengan disiksa, dengan kematian, dan kita tadi merenungkan dalam jalan salib itu. Setelah disiksa, dia masih harus mengangkat salibnya. Bahkan dalam mengangkat salib, dia masih bisa menghibur perempuan-perempuan di Yerusalem. Harusnya dia yang menderita, yang dihibur, tapi justru orang yang menderita itu menghibur orang-orang yang ada di tepi jalan. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, dengan demikian kita bisa melihat kualitas kepribadian yang dimiliki oleh Sang Firman itu. Dia tidak segan-segan untuk memberikan perhatian kepada kita sampai titik darah penghabisannya, yakni kematian itu, demi supaya semua orang atau banyak orang mengalami keselamatan. Maka pada waktu kita merenungkan jalan salib, walaupun dalam renungan-renungan itu ada banyak suatu kalimat-kalimat yang sebetulnya membuat kita gregel, tetapi kita tetap mengatakan syukur, sehingga kita diluputkan dari sengsara seperti Tuhan. Ibu bapak, saudara terkasih, maka marilah kita sejenak kita merenungkan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi tanda syukur bagi diri kita atas kehadiran Tuhan demi keselamatan kita.